Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita muliakan guru mulia kita Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir dari Hadramaut, Yaman. Yang sama-sama kita muliakan Sayyidul Wali Al-Habib Idrus bin Habib Umar Al-Khairi. Yang kita muliakan Al-Habib Abdullah bin Tahir. Dan yang muliakan Al-Habib Abdurrahman bin Abbas Al-Idrus. Semoga beliau semua selalu dipanjangkan umur oleh Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Yang muliakan para tuan guru, para alim ulama yang tidak bisa untuk disebutkan nama beliau satu persatu, dan para habaib yang tidak bisa untuk disebutkan nama beliau satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim dulu kepada beliau. Yang muliakan Dewan Pembina Masjid Fa'ala Haji Baijan. Yang muliakan juga tamu kita sebagai takzim hari ini, sebagai translate hari ini, yaitu Al-Ustaz Muhammad Saudi LC dari Banjarmasin. Dan yang muliakan seluruh keluarga besar Haji Andri Samsudin Arsyad tanpa terkecuali. Dan yang hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berhadir, yang insya Allah hadir di sini dikarenakan kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ulun kada banyak leja lebar, karena di sini ulun cuma mewakili daripada tuan rumah, daripada pengurus masjid. Intinya ulun terima kasih banyak lawan pihak keseberatahan karena bisa berhadir di sini. Dan niatan yang sama pastinya kita berhadir di sini. Insya Allah langkah kita selalu terhitung untuk menuju kepada pelukan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini ulun pribadi minta ridho, minta halal lawan pihak keseberatahan jika seandainya acara yang kami selenggarakan wakili dari panitia ada kesalahan, ada kehilafan, mohon dimaafkan. Dan satu informasi, insya Allah nanti guru mulia Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir akan mengijazahkan kita amaliyah salawat tafrijul qurub, yang mana sholawat itu adalah amaliyah dari kakek beliau yang diamalkan sebanyak 2.500 kali sehari. Jadi nanti beliau ijazahkan kepada kita semua. Nanti pada saat pulang insya Allah kitab sholawatnya nanti di depan dibagi buat kita semua insya Allah. Jadi hari ini mudah-mudahan berkat kedatangan tamu mulia kita semua selalu disehatkan Allah badan, selalu dipanjangkan Allah umur, untuk selalu berselawat kepada Rasulullah, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal lagi yang belum sampaikan, insya Allah besok malam mewakili dari pengasuh Majelis Ta'lim Karim, yaitu Al-Ustaz Abdurrahman, ulun mewakili Besarwan
jasa pian seberataan di Majelis Tahrim, yaitu di Komplek Perumahan Datar Laga, yang insya Allah besok malam ba'da isya diisi juga lawan Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir dari Hadramaut. Kiranya ini aja yang bisa ulun dapat sampaikan. Minta ridho ta'ala jika ada salah kata dan salah khilaf dalam berkalimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Habib Khidir atas sambutannya. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang muliakan, mari bersama-sama kita mendengarkan acara ceramah agama yang disampaikan oleh Al Habib Murtada bin Tahir. Ayya bila nasma wa nastabil al-muhadarah wa sayurdiha Habib Murtada bin Tahir wa sawitarjim akhina billah Ustaz Ahmad Saudi falyatafaddal alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang ulun hormati dan muliakan para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus tamu mulia kita ad-da'i ila Allah Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir. Kita sering mendengar dan membaca qasidah imtihan yang berbunyi ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Dan kita biasanya ketika ziarah kubur wali-wali Allah Subhanahu wa taala kita membaca salamullahi ya sadah minar rahmani yaghshakum ibadallahi jinnakum qasadnakum talabnakum. Dan biasanya setiap kita habis sembahyang fardu kita membaca doa ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Dan kita sering mendengar zikir jalalah yang mana di antara fadilatnya supaya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah yang berbunyi la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. Dan ada sholawat yang telah disampaikan oleh Al-Habib Khidir bin Idrus Khidir yang berbunyi Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salat abdin qallat hinatuh wa Rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli kalbin azim fafarrij ma ana fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Nah, semuanya ini adalah karya-karya atau karangan-karangan daripada wali kutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan sekarang tamu mulia yang ada di hadapan kita barataan yaitu salah satu cucu beliau. Alhamdulillah. Nah, terutama nanti sholawat takrijul qurb itu nanti kata Habib akan dibagikan setelah selesai majelis. Biar hendak apa kada? Hendak apa kada? Itu nanti akan dibagikan, cuma jangan sekarang. Nanti habis majelis, habis acara ini selesai nanti akan dibagikan. Itu sholawat yang dibaca pada tuang sirih Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam sehari sebanyak 25.000 kali. Sehari berapa kali? 25.000 kali. Sanggup yang membacalah? Sangguplah? Ada harapan memang. Harapan sanggup ya.
Cuma insya Allah semaksimal mungkin untuk dibaca. Kenapa? Karena fadilahnya terutama di akhir zaman ini apa? Banyak musibah, banyak fitnah, banyak penyakit. Dengan membaca sholawat ini akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah agama, nasihat agama yang akan disampaikan oleh Ad-Da'i ilallah Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan dengan khusyuk, dengan seksama, yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang nantinya beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Fa'alul habib falyatafaddal mashkur. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انك ما اثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اشهدك انك انت الله الذي لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نحمد المولى جل وعلا أن من علينا بالاجتماع في هذه الساعة المباركة في هذا المسجد المبارك ونسأله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir, beliau memulai ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lanjutkan dengan mengungkapkan dua kalimat syahadat, yang mana dua kalimat syahadat itu bentuk ungkapan keyakinan bahwasanya Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan ungkapan keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan dengan membaca salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita di malam di tempat yang barokah ini, sehingga kita bisa berkumpul di tempat dan di waktu yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. سمعتم فيما تلا القارئ الكريم حفظه الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Baru saja kita dengarkan Qori membacakan ayat yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Rasulullah SAW sebagai saksi, syahidan wa mubasyiran, sebagai saksi dan sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan memberi kabar ancaman, wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira, dan kami mengutus engkau sebagai pendakwah yang mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pelita yang menerangi. قال مولانا جل وعلا: Firman Allah Subhanahu wa taala, فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. Bagaimana jikalau kami datangkan untuk setiap umat dengan saksinya, وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. dan kami datangkan engkau sebagai saksi terhadap mereka. قال المولى جل وعلا: Firman Allah Subhanahu wa taala, وقل اعملوا katakanlah wahai Rasulullah, i'malu, beramallah kalian, يرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. maka pasti Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman akan melihat amal yang kalian lakukan. قال صلى الله عليه وآله وسلم: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, حياتي خير لكم.
hidupku baik untuk kalian ومماتي خير لكم dan matiku baik untuk kalian. اعرضوا علي أعمالكم Diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah, akan segala amal kalian. إن وجدت خيرا Jikalau aku melihat kalian beramal amal yang baik, حمدت الله تعالى maka aku bersyukur kepada Allah. إن وجدت غير ذلك Jikalau aku melihat kalian melakukan keburukan, استغفرت الله لكم. maka aku memintakan ampun untuk kalian kepada Allah. قال مولانا جل وعلا Firman Allah Subhanahu wa taala, اعلموا أن فيكم رسول الله ketahuilah bahwasanya fikum, pada kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حبيبنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. Kekasih kita, hakikat kekasih kita adalah Nabi kita لا بد Muhammad. أن أستشعر أنه ما زال فينا صلوات ربي وسلامه عليه حقيقة. Apakah kita sekarang ini bisa merasakan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya hadir ada di antara kita? أن من أسمائه وصفاته الشاهد والشهيد عليه أفضل الصلاة والسلام. Di antara nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syahid, menyaksikan dan disaksikan. والشاهد لا يشهد إلا بما رآه وبما حضره وبما سمعه. Dan seseorang yang dikatakan syahid, yang dikatakan saksi itu pasti mendengar dan pasti melihat. ألا ترون أننا في كل صلاة نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Bukankah ketika kita sembahyang kita membaca kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh? كيف نخاطب الغائب غير الموجود بصيغة المخاطب الحاضر عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Bagaimana bisa dikatakan kita mengucapkan Assalamu alayka, kesejahteraan, keselamatan atasmu, atas engkau, kalimat atas engkau ini kita berinteraksi dengan orang yang ada di dekat kita. Jadi tidak mungkin dikatakan kalau Rasulullah SAW itu tidak ada di antara kita. Kalimat Assalamu alayka ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ada di dekat kita. حتى يستشعر كل مؤمن كل مسلم كل مؤمن بالحبيب صلوات ربي وسلامه عليه بوجوده عليه أفضل الصلاة والسلام. Kalimat ini diungkapkan Assalamu alayka. Kalimat ini diungkapkan agar setiap orang Islam, agar setiap orang beriman merasakan hadirnya dan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأمام هذه الكاميرات نلتزم بالزي الحسن وبالصوت الحسن وبالحركة الحسنة لأننا مراقب من أناس أمثالنا أو أقل من مستوانا. فكيف إذا عرفت أن الرقيب الله أن الرقيب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. Kata Habib, ketika kita disorot kamera, maka kita memakai pakaian yang bagus dan kita pun bertingkah dengan tingkah dan tindakan yang bagus. Kenapa? Karena kita merasa disorot kamera, dan kamera ini akan dilihat orang yang banyak. Yang mana orang yang banyak itu akan melihat bagaimana perilaku kita, bagaimana ucapan kita, sehingga kata Habib kita kadang memperindah, memperbaiki ucapan dan tingkah laku kita. Kadang orang yang melihat itu kedudukannya sama dengan kita, atau bahkan kedudukan orang yang melihat itu mungkin bisa dikatakan tidak selevel dengan kita. Tetapi ini memberikan pelajaran agar kita selalu merasa bukan cuma manusia yang mengawasi kita, tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melihat dan mengawasi kita. كان سيدنا مالك ابن أنس إمام دار أهل الهجرة كان لا يحدث أحدا بحديث الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه إلا ويغتسل أولا ويتطيب ويلبس أحسن الثياب ثم يخرج للناس فيقول قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. Imam Malik bin Anas, beliau adalah imam Darul Hijrah, ulama yang paling besar di kota Madinah. Beliau tidak mau meriwayatkan sebuah hadis kecuali sebelumnya beliau mesti mandi dulu, kemudian memakai minyak wangi dan memakai pakaian yang sangat indah,
setelah mandi, berwudu, memakai pakaian yang indah dan memakai minyak yang wangi, baru beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تعظيما لرسول الله. Kenapa beliau melakukan seperti ini? Karena mengagungkan dan menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi بل wasallam. كان لا يمشي في المدينة منتعلا لأنه يرى أن في كل ذرات غبار وتراب المدينة آثار الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. Bahkan saking hormatnya, saking ta'zimnya Imam Malik bin Anas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika berjalan di kota Madinah itu beliau kada pakai sandal. Kenapa? Karena beliau memandang seluruh kota Madinah ini pernah diinjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kota Madinah ini jalanannya ada azab bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berjalan di kota Madinah tidak memakai sandal karena menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لابد أن يكون نصب أعيننا في كل ديان وفي كل قلوب. Oleh karena itu, hadirkanlah selalu di hadapan mata kita akan adanya dan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Sungguh untuk kalian di dalam diri kepribadian Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. تعالوا بنا نبحر في سفينة مناقب ومعجزات وصفات حبيبنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. Marilah kita mengarungi lautan indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulianya sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan marilah kita mengarungi lautan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدين. Semuanya berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak, yang sedikit, yang besar, yang kecil, hakikatnya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إنك لعلى خلق عظيم. Sungguh engkau wahai Rasulullah memiliki budi pekerti yang agung. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. يقول سيدنا أنس بن مالك رحمه الله: Berkata Sayyiduna Anas bin Malik rahimahullah, خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين. aku menjadi khodam, aku membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. فما قال لي أف قط. Dan sama sekali selama 10 tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, bah ikam ini wahai Anas, kada pernah Rasulullah mengatakan seperti itu. ولم يقل لي شيئا فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. Begitu pula Rasulullah tidak pernah mengatakan kepadaku ketika aku melakukan sesuatu, kenapa ikam menggawi kayak ini? Dan ketika aku tidak melakukan sesuatu, Rasulullah tidak pernah pula mengatakan kenapa ikam kada menggawi ini. Tidak pernah sedikit pun Rasulullah SAW mengatakan seperti itu kepada أليس هو أسوتنا صلوات ربي وسلامه عليه؟ Inilah Rasulullah SAW, suri tauladan yang terbaik. أن نقيس أخلاقنا بأخلاقه عليه أفضل الصلاة والسلام. Oleh karena itu sekarang timbang, كيف perhatikan نتعامل مع أولادنا ومع الصغار بشكل عام. Perhatikan bagaimana akhlak kita dan akhlak Rasulullah SAW. Bandingkan terutama bagaimana cara bergaul kita, bagaimana sikap kita dengan anak-anak kita di rumah. قال 10 سنين. Perhatikan kata Sayyidina Anas bin Malik, 10 tahun. المعروف انه في ال10 سنين هذه تمر بالانسان حالات وتمر به ازمات، ربما يخرج بعض الاحيان الانسان الحليم والمؤدب والخلوق عن اخلاقه وعن طوره وعن معدانه لكونه يمر بازمه، لكونه مثلا عنده مشاكل، لكونه عنده مرض، فتجده بعض الاحيان يتأفف من ابنه، يتأفف من زوجته. لكن هذا الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه في طيلة ال10 سنوات لم يتأفف من هذا الولد الصغير أبدا.
Anas bin Malik mengatakan, aku membantu Rasulullah selama 10 tahun dan Rasulullah kada pernah menyarikiku, kada pernah marah dan protes terhadap apa yang aku lakukan atau apa yang aku tinggalkan. Padahal dalam kurun waktu 10 tahun ini bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang setumak, dan dalam kurun waktu 10 tahun ini pasti kadang sesuatu itu mengalami masalah. Kadang masalah dengan keluarga, kadang masalah yang lain-lain menimpanya, yang mana ini akan merubah sikap yang mana bisa menimbulkan marah atau protes. Tetapi Rasulullah SAW 10 tahun kada pernah menyakiti, kada pernah protes, kada pernah marah kepada Anas bin Malik. Sekarang ulun bertakun non pian keretaan. إذا كان هذا مع أنس بن مالك الذي هو ليس من صلبه وليس منه، فكيف هو مع من هم من أقرب الناس حواليه من زوجاته ومن أهله ومن قراباته. Dan ketika itu Anas bin Malik masih halus. Sekarang jadi pertanyaan, pian berisian anak pernah sarik atau kada lawan anak? Pian yang bisa anak pernah sarik atau kada? Atau lontar pun anak pian pernah disariki atau apa? Nah, ini Rasulullah SAW dengan Sayyidina Anas.